Bin. Empat telok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa bikum amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur alaina hibataka ya arhamar rahimin. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqati wal haqiqati wasta'milna biha bijahi sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan halaman 43 Sarah Hikam juz 2. Ma tajiduhul qulub minal humumi wal ahzani dunyawiyati wal ajlima munikta min wujudil iyan. Ma adapun perkara tajidu yang mendapatkan kepada ma al-qulubu apa beberapa hati minal humumi nyatanya beberapa kesusahan wal ahzan dan beberapa kesedihan ad-dunyawiyati yang sebangsa dunia. Fali ajlima muniat maka lantaran olehnya dicegah apa al-qulub min wujudil iyani dari adanya kenyataan ai muayanati rabbi yakni melihat Tuhan wa musyahadati dan menyaksikannya Rabb bi'ainil basirati dengan mata batin. Wa illa dan apabila tidak lam yahsul maka tidak akan hasil indaha hammun wala huznun ala fawati syai'in. Tidak hasil indaha di sisi al-qulub hammun apa kesusahan wala huznun dan tidak pula kesedihan ala fawati syai'in atas lewatnya sesuatu minad dunya dari dunia. Jadi melanjutkan keterangan yang kemarin bahwa hakikat daripada kenikmatan, orang disebut mendapat kenikmatan, kelezatan jika orang itu disertai menyaksikan kepada zat yang memberi, pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi orang walaupun mendapat nikmat sehat, nikmat harta dan sebagainya, namun tidak bisa melihat Allah, tidak bisa menyaksikan Allah, tidak meyakini bahwa itu adalah semata-mata Allah yang memberikan, maka itu adalah bukan kenikmatan secara hakiki, akan tapi itu merupakan siksaan. Nah, kelanjutan dari itu ma tajidul qulubu minal humumi wal ahzani dunyawiyah wali ajlima muniat min wujudil iyan. Apa yang didapati oleh hati-hati orang
oleh banyak hatinya orang yang berupa kesusahan, kesedihan karena tidak mendapat bagian dari urusan duniawi. Tidak menjadi orang kaya, tidak sehat, sering sakit, tidak mendapatkan kedudukan di mata dunia, tidak jadi ini, tidak jadi itu. Nah, sehingga hatinya menjadi susah, menjadi sedih. Itu lantaran hati tidak melihat Allah. Lantaran hati tidak menyaksikan Allah dengan mata batin. Nah, andaikan hatinya orang itu menyaksikan Allah dan meyakini bahwa sekecil apapun yang terjadi itu adalah merupakan kehendak Allah. Dan sekecil apapun yang jika Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Maka walaupun tidak mendapat bagian apa-apa dari urusan duniawi, maka hatinya tidak akan merasa sedih, tidak akan merasa susah. Walaupun misalkan ingin kaya, tidak kaya-kaya, ingin sehat, tidak sehat-sehat, ingin jadi pejabat, tidak jadi-jadi, ingin daftar ASN, tidak masuk-masuk. Nah, kalau hatinya itu melihat Allah, maka tidak akan timbul sedih, kecewa, susah, tidak akan. Karena berarti Allah itu menghendaki untuk hambanya yang terbaik. Mungkin kata Allah ini kalau jadi orang kaya akan timbul penyakit-penyakit sombong, akan timbul penyakit kikir, akan timbul penyakit akan meremehkan orang lain. Nah, Allah itu maha tahu. Jadi apa yang Allah berikan untuk hambanya itu sudah terbaik bagi Allah. Selama hatinya orang itu melihat Allah, selama mata batinnya menyaksikan Allah, maka walaupun dirinya tidak mendapat bagian sedikit pun dari urusan duniawi, tidak ada kecewa dalam batin, tidak mengenal kecewa. Fawajdanuhuma min nataiji ru'yatin nafsi. Maka adapun mendapatkan keduanya, al-humum wal azan, min nataiji ru'yatin nafsi, ialah sebagian dari buah melihatnya nafsu, wa'tibariha, dan anggapannya nafsu, wa baqai hadziha, dan tetapnya bagian nafsu. Jadi kalau ada orang merasa kecewa, kalau ada orang hatinya merasa susah, merasa sedih karena apa yang menjadi harapan tidak terwujud, seperti yang saya jelaskan, tidak kaya-kaya, sakit tidak kunjung sembuh. Nah, ini buah dari penglihatan hati, hanya melihat nafsunya, tidak melihat Allah. Jadi nafsu yang menjadi ukuran. Sehingga menurut nafsu, orang kalau jadi orang kaya akan mulia, akan jaya. Itu ukuran nafsu. Padahal ukuran batin yang nyambung pada Allah, bukan itu menjadi ukuran kejayaan dan kemuliaan seseorang. Falau ghaba syahsu, maka apabila gaib, apabila tidak ada asasu siapa seseorang, an ru'yati nafsihi, dari melihat nafsunya syahs, bimuayanati sayyidihi, sebab melihat tuannya syahs, lakana, niscaya ada siapa syahs, daimal farahi was surur, ialah senantiasa dalam kebahagiaan, wasururi, dan kebanggaan. Jadi andaikan orang tidak melihat nafsunya, sebab nafsu itu senangnya kaya, nafsu itu senangnya sehat, nafsu itu senangnya banyak orang yang mencintai, banyak orang yang suka, itu keinginan nafsu. Nah, kalau orang sudah tidak melihat nafsunya, akan tetapi melihat sayyidnya, melihat Allah, karena semuanya itu adalah Allah, penentunya adalah Allah, yang mengukur kemampuan hambanya, diberi sesuatu hanyalah Allah, maka niscaya dalam kondisi apapun tetap daimas surur, tetap dalam kondisi bahagia. Bisnis gagal, alhamdulillah, Allah kasih saya gagal. Mungkin saya kalau sukses tidak akan tahu nikmatnya sukses. Jadi kalau selalu sukses, tidak pernah gagal, maka tidak akan tahu bahwa sukses itu adalah nikmat yang besar. Dikasih sakit oleh Allah, ke dokter sudah banyak dokter, ke dukun,
minta doa-doa para kiai atau siapapun, tetap tidak sehat-sehat ini. Alhamdulillah, berarti Allah itu tahu saya kalau sehat akan menjadi sesuatu yang membuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sering saya sampaikan, kenapa orang dibuat sakit oleh Allah? Karena ini kalau sehat terus akan banyak ayam kambingnya orang, tetangga akan habis. Jadi Allah kasih sakit, Allah itu berarti sayang. Allah itu berarti sayang pada hambanya agar bertaubat, agar merasa itu. Maka jika batinnya tidak pernah putus melihat Allah, meyakini bahwa apapun yang terjadi adalah merupakan kebaikan dari Allah untuk hambanya, tidak pernah kecewa, senantiasa bahagia. Maka Allah Ta'ala sebagaimana telah berfirman siapa Allah Ta'ala, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan, jangan susah kamu, innallaha, sesungguhnya Allah, ma'ana, ialah bersama kita. Ini ayat asbabun nuzul pernah terjadi ketika Nabi Muhammad akan dibunuh oleh ratusan orang, dan di saat itu di dalamnya Nabi hanya 3 orang, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Ali. Dan Nabi sudah mengetahui bahwa di luar rumah ini ada kurang lebih 100 orang-orang tukang algojo, tukang pembunuh, tukang membunuh orang, jadi yang hebat-hebat. Dan Nabi mengatakan pada di antara mereka berdua, siapa yang berani mengganti posisi tempat tidur saya? Sayyidina Ali. Biar saya Nabi. Kamu tahu? Iya. Ini bahaya. Ini kondisi genting. Di luar tuh sudah banyak orang mau mengintai saya, mau membunuh saya. Dan siap Sayyidina Ali. Kemudian turunnya ayat apa namanya? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Menurut sebagian ahli tafsir dibaca 7 kali. Rasulullah bawa pegang pasir, ditiupkan ke pasir lalu ditaburkan ke sekitar rumah. Karena rumah Nabi itu kecil, dalamnya Nabi itu kecil. Setelah itu ditaburkan, justru para pengintai di luar rumah Nabi itu pada tidur semua, ngerok, tidur. Akhirnya Rasulullah keluar dalam keadaan aman, tidak ada seorang pun yang tahu keluarnya Nabi. Kemudian Rasulullah pergi ke sebuah gua, sebuah gua dengan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian di situ ya termasuk menyembunyikan diri ketika para orang-orang kafir Quraisy mengejar Nabi, didengar oleh Nabi itu naik ke gunung. Kemudian dengan izin Allah ke pintunya gua, mulut gua itu kok ada sarang laba-laba, dan ada telurnya burung merpati. Telurnya berapa? 7 atau apa begitu. Lalu akalnya yang jalan, ini tidak mungkin Rasulullah lewat sini. Kalau memang ini Rasulullah tadi malam lewat sini, otomatis sarangnya akan rusak. Dan burung merpati tidak mungkin telurnya tetap utuh. Nah, di saat itu Rasulullah tuh capek banget. Tidur di keharibaan Sayyidina Abu Bakar. Dan di saat itu Rasulullah ayat ini, karena khawatirnya sangat besar Sayyidina Abu Bakar, langsung ayat disampaikan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan susah, jangan sedih, sebab Allah senantiasa bersama kita. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu digigit ular. Wah, itu sakitnya luar biasa, tapi ditahan. Takut Rasulullah itu bangun. Ditahan. Akhirnya setelah Rasulullah bangun, gak bangun dikarenakan air matanya mengena pipi Rasulullah. Bangun. Ada apa nangis kamu? Digigit ular. Kemudian diludahi oleh Rasulullah, langsung spontan sembuh. Ludahnya Rasulullah spontan sembuh.
Nah ini, jadi ayat ini oleh Imam Ibnu Athaillah dibuat sebuah dasar bahwa jika orang hatinya senantiasa melihat Allah, senantiasa meyakini apapun jika Allah tidak berkenan tidak akan terjadi. Dan apa yang sudah terjadi itu merupakan izin Allah. Maka kondisi apapun yang ditimpakan kepada dirinya tidak akan ada rasa susah, sedih. Maka selalu daimas surur wal farah, selalu bahagia. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini. Paman maka adapun barang siapa istanaro yang bersinar, qalbu apa hatinya man binuril ma'rifah, dengan cahaya ma'rifat, la yakunu maka tidak akan ada indahu ialah disanding eman ghammun apa kesusahan abadan dalam selamanya, lakin akan tapi fi wujudil humum di dalam adanya beberapa kesusahan, wal ahzan dan beberapa kesedihan, liman bagi orang ya belugu yang mencapai siapa man hadzal maqami kepada inilah maqam idza lam yaqdir ala daf'iha apabila tidak mampu siapa man ala daf'iha atas menolak al humum wal ahzan anhu dari itu orang. Bagaimana fawaidu dalilatun, adapun beberapa faedah yang sangat besar. Lianna karena sesungguhnya itu wujudul humum wal ahzan. Tujibu ialah memastikan apa al humum wal ahzan, khumudan nafsi kepada bekunya nafsu, wa safa al qalbi dan beningnya hati, wa zawalal asyari dan hilangnya sifat congkak, wal batari dan sifat sombong, wal farah dan bahagia bid dunia dengan urusan duniawi. Dari kata Syekh Ibnu Athaillah, barang siapa yang hatinya sudah bersinar, hatinya bercahaya dengan cahaya ma'rifat, dengan cahaya kenal dirinya, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Allah? Kenal. Allah adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, maha adil, maha bijak, dan segala macam sudah dikenal. Batinnya dengan cahaya makrifat, maka orang yang seperti itu tidak akan terjadi baginya kesusahan selamanya. Kondisi apapun yang Allah tibakan pada orang itu tidak akan susah. Dikasih sehat, sehatnya untuk ibadah. Dikasih sakit, sakitnya juga diterima dengan kesabaran untuk ibadah. Karena meyakini sakit sehari bisa menghapus dosa setahun. Kalau sakit sebulan bisa menghapus dosa 30 tahun. Maka tidak akan ada perasaan kecewa, tidak akan ada perasaan sedih. Namun bagi orang yang susah, bagi orang yang sedih, yang sudah mencapai ke tingkatan itu, artinya hatinya sudah bersinar, tapi masih muncul kesedihan. Nah, di sini mengandung faedah-faedah yang banyak, faedah-faedah yang besar, termasuk Rasulullah. Rasulullah itu di atas segalanya. Ketika salah satu putranya menangis, Rasul itu menetes air mata, padahal sudah maqam Rasulullah. Nah, ini mengandung faedah. Artinya apa? Sekelas Rasulullah masih seperti itu. Jadi kalau ada orang nangis, teriak-teriak, cuma ada rumusan dari Rasulullah, boleh menangisi orang kena ditinggal keluarga, ditinggal bapak, ditinggal ibu, ditinggal pasangan, ditinggal anak. Akan tapi jangan sampai berlebihan. Sejauh mana ini maksud berlebihan? Itu niyahah. Berteriak-teriak, memukul wajah diri sendiri, menyobek pakaian, disobek-sobek. Aduh, udah ada artinya saya hidup. Kalau emas ini pergi duluan. Nah, itu niyahah. Makanya kata Nabi, al-mayyitu yu'adzabu biniyahatin. Mayit itu bisa disiksa oleh Allah sebab ditangisi yang berlebihan. Itu enggak boleh.
Li'annaha tujibu khumudan nafsi, sebab adanya kesusahan dan kesedihan itu bisa menjadikan nafsunya itu menjadi beku, hatinya menjadi bening. Kemudian lagi akan hilanglah sifat congkak, sifat sombong. Hartanya dihabiskan oleh Allah, kesehatannya juga dihabiskan oleh Allah, sehingga terus sakit. Maka kesombongan tidak akan muncul. Orang yang banyak sombong kena mengandalkan harta, dihabiskan oleh Allah. Dan ini ada faedah. Faedahnya sangat besar. Wal hammu, adapun maknanya hammu, ma ialah perkara ya ta'allaku yang berkaitan apa ma, bima dengan perkara yakunu yang ada apa ma fil mustaqbali, di dalam zaman yang akan dihadapi. Kalau ada orang susah kena sesuatu yang akan dihadapi, itu bahasa Arabnya hammu. Susah pakai hammu. Misalkan akan dipanggil KPK misalkan, kan susah. Sesuatu yang belum terjadi, masih akan terjadi. Nah ini termasuk hammu, susah. Atau diancam orang, tunggu nanti tanggal 9 misalkan, akan ada berita buruk bagi kamu. Susah, diancam orang. Nah ini hammu. Bahasa Arabnya hammu. Hammu, ghammu, huznu, itu maknanya sama-sama susah. Tapi dalam bahasa Arab itu detail. Kalau yang susah terhadap sesuatu yang masih belum dihadapi, itu namanya hammu. Kemudian wal huznu atau wal hazanu, adapun hazan ma ialah sesuatu ya ta'allaku yang berkaitan apa ma, bima dengan perkara yakunu yang akan ada apa ma, yakunu yang ada apa ma fil madhi, di dalam zaman yang telah lewat. Nah, kalau ada orang susah kena sesuatu yang sudah terjadi. Susah. Saya banyak dosa ketika usia muda begini susah. Nah, itu namanya al-huznu, al-hazan. Wa yasihu, dan boleh apa yakuna olehnya ada hadza apa ini, arti syamilan ialah meliputi lil umuril ukhrawiyati, kepada urusan-urusan yang bangsa akhirat, aidon hal juga. Nah, sesuatu yang diterangkan tadi perbedaan hammu dan huznu bisa juga urusan-urusan akhirat, tidak hanya urusan duniawi. Susah tentang gimana saya kelak di akhirat, ini berarti hammu. Hammu, gimana saya di usia mudanya sering mencuri, sering berzina, sering mabuk, ini huznu. Jadi bisa urusan duniawi, bisa urusan ukhrawi. Fa ahlun nar, maka adapun penduduk neraka, la yasulu ialah tidak akan hasil lil wahidi bagi seorang minhum dari mereka ahlun nar, tidak akan berhasil hammun apa kesusahan, wala huznun dan tidak pula kesedihan, illa idza lam yusyahid, kecuali jika tidak menyaksikan siapa ahlun nar maulahu, kepada Tuhannya ahlun nar. Fa in syahadu, maka apabila menyaksikan siapa ahlun narhu kepada maulahu, lam yasul, maka tidak akan hasil indahu di sisi ahlun nar zalika apa itu hammun dan huznun, bal yakunu, bahkan ada al adabu apa siksaan, fi haqqihi di dalam haknya ahlun nar, adubatan ialah manis atau tawar. Jadi penduduk neraka, seorang pun dari mereka tidak akan terjadi hammun dan husnun. Penduduk neraka, seorang pun dari mereka tidak akan ada susah dan sedih, kecuali ketika tidak bisa melihat Allah, tidak bisa menyaksikan Allah. Disitulah susah. Disitulah susah. Karena tidak mungkin penduduk neraka selama di dalam neraka melihat Allah, tidak mungkin. Yang bisa melihat Allah adalah penduduk surga. Jadi kalau misalkan Allah tajalli terhadap penduduk neraka di neraka, maka mereka tidak akan susah. Makanya semboyannya Siti Robi'ah al-Adawiyah,
Saya urusan surga neraka itu bukan urusan saya. Toh walaupun saya dimasukkan neraka oleh Allah, tapi di situ ada ridho Allah. Saya senang. Kan ini bahasa diplomat. Tidak mungkin ridho Allah di neraka. Tidak mungkin ridho Allah itu di neraka. Ridho Allah itu di surga. Makanya andai kata orang penghuni neraka itu Allah menampakkan di situ, maka tidak akan terasa. Walaupun disiksa oleh malaikat, tidak terasa. Buktinya kita sudah pengalaman ketika musim layang-layang. Ya, wali mengejar layang-layang itu harganya cuma berapa dulu masih usia saya kecil itu Rp1. Dikejar, ketika sore di sini banyak luka-luka. Padahal ketika ngejar itu, kenapa? Karena batinnya melihat yang dicintai. Mulai sanduan siang kan panas jam 2 itu. Bagi yang melihat tuh kasihan dia, tapi bagi yang hobi terhadap burung merpati tidak terasa. Nah, ini gambaran penduduk neraka. Andaikan Allah menampakkan di situ, maka disiksa seperti apapun oleh malaikat tidak terasa. Tidak terasa. Makanya ada komitmen maqalah dari Ba'dul Arifin, aladzul asya' fid dunya zikrullah. Paling nikmatnya sesuatu di alam ini adalah ketika hati nyambung pada Allah Subhanahu wa taala. Sehat nyambung ke Allah, sakit nyambung ke Allah, kaya nyambung ke Allah, miskin nyambung ke Allah. Banyak yang memuji nyambung ke Allah. Banyak sing ngalem. Wanu itu tidak ngefek itu. Oh iya, mulutnya mereka itu menyanjung saya, berarti Allah yang menggerakkan. Atau banyak yang mencaci. Sampai sedesa mencaci semua. Tidak ngefek. Kenapa? Karena batinnya sudah Allah terus. Oh iya, yang menggerakkan hatinya, mulutnya memfitnah saya, mencaci saya itu Allah. Nah, makanya selama batinnya itu terus tidak pernah putus dengan Allah, maka senantiasa mendapat kenikmatan dan kelezatan. Ini di alam dunia. Di alam surga, aladzul asya' fil jannah ru'yatullah. Bukan zikrullah. Paling nikmatnya sesuatu di alam surga adalah ketika penghuni melihat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Jadi kalau ada orang masih ada perbedaan, jika sehat senang, jika sakit susah, nah itu berarti belum melihat Allah. Jika kaya rezekinya murah senang, jika miskin susah, ini berarti hatinya belum melihat, mata batinnya belum meyakini semua itu dari Allah. Kalau pertanian sukses, wah bahagia. Tapi kalau gagal, hitung-hitungannya ini modalnya oleh ngalak bank mekar. Mudah-mudahan manfaat barokah. Min tamamin nikmati alaika ayyarzuqaka ma yakfika wallahu a'lam. Kemarin kita malam Jumat buku besar sudah dilaporkan pada Allah Subhanahu wa taala. Masih baru 2 hari pergantian buku baru. Masih baru hari Sabtu dan hari malam Minggu sekarang. Masih sehari belum semalam. Nah, usahakan kita ketika setelah buku itu diganti oleh Allah melalui petugas malaikat. Dan coba catatan amal kita, buku besar kita, apakah nyampe ke Allah apa belum? Sebab untuk nyampe ke Allah itu melalui tahapan-tahapan. Sangat selektif. Ada yang ketika dilaporkan, langit pertama ditolak sudah. Dilihat, langit pertama, padahal seleksinya tidak begitu ketat. Dan kata malaikat yang bawa amal ini, bawa buku ini tidak ikhlas karena Allah. Pukulkan pada orang yang beramal. Tidak lulus.
Nggak nyampe ke Allah. Nah, ada bahasa wal kalimut thayyib. Dari kalimat-kalimat yang baik itu yang diangkat yang nyampe ke Allah. Ada yang lulus di langit pertama, tapi ketika nyampe ke langit yang kedua lebih selektif. Ternyata nggak lulus. Ada yang lulus semua sampai langit 7, sehingga amalnya itu seperti bunyinya tawon, wong 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 wong, dan cahayanya amal itu seperti cahaya matahari. Malaikat yang mengawal itu tidak hanya 1, 2, 3, ribuan malaikat. Saking banyaknya amal, ahli zikir, ahli Quran, ahli sholawat, ahli tahajud, ahli puasa, ahli sedekah, ahli umroh. Setahun bisa 4 kali umroh misalkan, karena nanti travel. Terus sampai ke sana ternyata malaikat itu kan kagum, ini makomo. Kata Allah, enggak, ada seujung rambut yang tidak ikhlas kena saya. Pukulkan pada orang yang beramal. Sudah lulus ini. Seleksinya lulus sampai ke langit 7. Tapi nyampe ke Allah, ada seujung rambut yang tidak ikhlas kena. Akhirnya sahabat Mu'adz ketika Rasulullah cerita menjerit sahabat Mu'adz bin Jabal. Nah, kalau seperti ini keadaannya, siapa yang mampu ya Rasul? Siapa yang bisa lulus seleksinya ini? Kemudian kata Rasul, seberat apapun, sesulit apapun, jika Allah yang kasih pertolongan, maka tidak ada sesuatu yang berat, tidak ada sesuatu yang sulit. Makanya kita diberi ilmu oleh Allah. Setelah ibadah, iyyaka na'budu, disuruh memohon, wa iyyaka nasta'in, disuruh minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya ibadah, tapi disuruh minta pertolongan. Yang ketiga, ihdinas siratal mustaqim. Disuruh meminta hidayah, minta petunjuk ke jalan yang lurus. Seperti jalannya orang-orang yang telah Allah kasih nikmat. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jalannya 4 kelompok manusia ini. Ghairil maghdubi waladhdallin, bukan jalannya orang yang dibenci, orang Yahudi, waladhdallin, dan bukan jalannya orang yang kesasar, orang Nasara. Ini jadi kita sudah diberi ilmu oleh Allah lewat surat Al-Fatihah. Jadi cara untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Sebelum ibadah, kenali siapakah yang menyuruh ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka asma Allah, mengenal Allah. Siapakah Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Bagaimana sifat detailnya Allah? Ar-Rahmanir Rahim. Diulang. Ar-Rahman yang pertama dengan Ar-Rahman yang kedua itu beda. Maliki yaumiddin. Baru iya, karena kalau sudah kenal Tuhannya, kenal kepada yang menyuruh kita untuk ibadah, baru iya kalam. Baru kita sholat, baru kita puasa, baru kita zakat, baru kita haji, baru kita umroh, baru kita melakukan kegiatan-kegiatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Sagak dintoh kajian kitab hikam maos sareng salirana samolja Ustad Haji Hirzul Arifin Kak Dintoh. Mungkin kajian malam Kak Dintoh malam terakhir neng pondutan pengajian. Insyaallah malam datang Kak Dintoh ampun gente kalaben pengajian bulan Ramadan Kak Dintoh. Milai pon deka cakanca sateje
Manabi bade pertanyaan se buto tanya aki nyarah pertamen pertama bade telok oreng kaangkui atanya. Bade si daftar Kemawardi itu beda boleh Ahmad Setaabi ini beda dua, beda Ahmad Kabongan, Ahmad Saleteng. Pada abi pada Taabi nih pada Ceng Lanceng daga Kemawardi ya tore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan abdina manabi yati ini gak dinto pada telok pertanyaan. Pertama sehubungan dengan pembacaan kitab Syekh Guru gak dinto sebagian sampai aki sareng guru kita bersama abdina menangkapi mengenai masalah pemberian nikmat. Allah memberikan nikmat kepada hambanya baik harta maupun kesehatan. Di sana di situ tadi dikatakan tidak bisa dikatakan pemberian nikmat yang hakiki apabila belum bisa dalam batinnya tidak melihat Allah. Cara melihatnya artinya penjelasan. Kak Dinto saya pertama. Saya nomor 2 sesuai kalaben suasana bulan Syakban. Kak Dinto ki beda saya dil mangandil. Beda saya montut malam Jumat, beda saya Sabtu. Kira pun saya kak Dima Dinto saya tepak. Kak Dinto saya nomor 2, nomor 3 abdina menangkapi tentang masalah kematian. Karena kematian Kak Dinto macam-macam. Beda akhir hayatnya manusia Kak Dinto dengan umur sudah sepuh beda ki ini sesobung ento. Apabila ditangisi pun berlebih-lebihan kayak itu bisa menjadi siksa. Tapi kalau anak-anak yang kecil mati Kak Dinto, kadang orang sepuh nak kalengar Kak Dinto dari tali betul nangis. Kenapa Kak Dinto bisa abebani juga ndak Kak putra saya sobong Umar Kak Dinto. Saya Kak Dinto pertanyaan dari abdina kurang lebih na anyuna maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan pertama berkaitan dengan hakikat kenikmatan adalah jika orang meyakini bahwa yang memberi nikmat semata-mata Allah, batinnya melihat itu Allah yang kasih. Orang sukses bisnis, sukses pertanian, nah maka orang itu disebut kesuksesan, disebut nikmat kalau batinnya meyakini dan menyaksikan itu Allah yang kasih. Karena masih banyak orang yang lupa sampai sukses bong oke ya kulan di ilmu nah lupa pun kulan di ilmu nah ilmu berjuk ensinul pertanian. Nah ini yang dimaksud belum disebut nikmat yang hakiki, bahkan siksaan kalau melupakan Allah. Ini yang pertama. Jadi yang dimaksud melihat Allah itu meyakini bahwa keberhasilan ini semata-mata pemberian Allah.
Bukan karena hasil usaha diri sendiri, bukan karena punya ilmunya, bukan karena punya modal yang banyak, bukan. Kemudian yang kedua, Nisfu Sa'ban. nisfu Sa'ban ada yang ngambil malam Jumat, ada yang malam Sabtu. Itu tergantung keyakinan masing-masing. Sebab kalau bukan Ramadan, kalau bukan Dzulhijjah, nggak ada tim ru'yah itu, nggak ada. Yang ada tim ru'yah itu ketika mau masuk Ramadan atau mau masuk bulan, termasuk juga Dzulhijjah, karena berkaitan dengan hari raya, termasuk puasa sebelum hari raya itu. Dan juga berkaitan dengan wukuf di Padang Arafah. Jadi karena insya Allah tahun ini Haji Akbar, wukufnya hari Jumat. Dan rupanya sudah ada di paspornya sudah diambil yang mau berangkat tahun ini. Sudah diambil karena 2020 kan sudah lunas semua. Dan lunas. Nah, karena ada Covid tertunda 2 tahun. Saya dengar dari jamaah calon berangkat tahun ini yang mestinya tahun 2020, paspornya diambil oleh pihak Depak, oleh pihak Depak. Ini tepak tadi kan Haji Akbar. Haji Akbar itu ukurannya kalau wukufnya tepat hari Jumat. Dan siapa yang melakukan ketepatan hari Haji Akbar, maka nilainya haji sekali sama dengan haji 70 kali. Luar biasa. Jadi mau meyakini yang malam Jumat silahkan. Dan ini double berarti. Keistimewaan malam double. Malam Jumat, malam Sa'ban. Double itu. Tapi walaupun double, jika batinnya nggak nyambung, tetap tidur malam Jumat. Yang ketiga, orang tidak menangis pas kalender. Yang dimaksud hadis al-mayyit yu'adzabu bimaniha alaih. Mayit disiksa gara-gara niyahah, ditangisi yang berlebihan. Anu dong sampai tempelan TV, pepenan TV. Malam kelampi utang lagi ada artinya kok bener kelampinya lanyar tuh. Ini yang menjadikan mayitnya disiksa. Sebab perbuatan yang hidup berlebihan. Lebih pas anak mati kalengger kan tak nangis. Kalengger. Kena batinnya kembali ke rumusan. Selama batinnya itu tidak menyaksikan Allah, tidak melihat Allah, jika diberi sesuatu yang membuat susah, seakan-akan tidak menerima. Tapi bagi orang yang batinnya tidak pernah lepas dengan Allah, maka sepanjang hidupnya daimas sururi wal farah, selalu bahagia, selalu bahagia. Adik bini cereme, seneng bunga, enggak bangkat enggak. Malah masih cereme nyari boleh, saya lebihan cereme, supaya cepat enggak bangkat. Ini orang kalau sudah batinnya menyatu dengan Tuhannya, batinnya tidak hanya melihat tapi menyatu. Tak ada susah. Ini yang disinggung oleh Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jika batinnya tidak pernah lepas dengan Allah, tidak ada susah, sedih, takut. Mungkin kemawardiano kali mereka. Karena anak-anak kenek kan tak bisa seksa, tak ngakunya tusa. Mohon pasangan etangi si sarang dan sepona. Pona apa seksa, nak kanak kimi. Kembali ke hukum niyaha. Hukum niyaha kalau berlebihan haram. Aboli karing sepona. Aku dikaring sepona. Haram. Berarti tidak menerima bahwa itu bukan miliknya, milik Allah. Orang tua hak amanah. Jangankan anak, istri, diri sendiri itu hak amanah. Tidak memiliki hak guna pakai. Terus Pak Untung,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu. Tahu sih. Apa? Tak masuk anu. Pertanyaan saya nomor 1 dari Abdina. Pada titipan dapatan gula. Supaya tanya aki mau oleh jelas gak bisa. Apa orang senorok tarekat atau dalam mengamalkan ilmu tasawuf, jika ada sesuatu yang artinya orang-orang yang menghina agama kita, menghina Allah, apakah kita cukup diam? Atau mungkin dari kelompok-kelompok lain itu yang membela, bahkan dia yang artinya mendobrak, lalu kita diam karena kita mengikuti tarekat atau tasawuf, menyerahkan penuh kepada Allah. Cukuplah bagi Allah kita ini berdoa saja. Ini yang nomor 1. Yang nomor 2, pertanyaan gelak sesuai dengan materi. Jika Allah berkehendak atau sudah meridhoi, jika orang itu berbicara artinya memfitnah saya, mengejek saya, karena itu semuanya Allah yang menggerakkan. Berarti Allah merestui orang itu untuk berbuat jelek kepada kita. Apakah demikian? Yang nomor 3, malam Sya'ban, nisfu Sya'ban sudah selesai, artinya yang mengikuti malam Jum'ah. Dan orang itu mempunyai, artinya di situ ada 2 orang yang tidak bisa diampuni dosanya, yaitu yang pertama syirik perbuatannya pada Allah, kemudian yang tidak menyapa, artinya tidak tegur sapa, tak nyapa kan bisa. Mungkin yang satu sudah selesai, tinggal yang satu permohonan maaf tidak terlaksanakan pada malam nisfu Sya'ban, tapi keesokan harinya barulah dia mungkin baru terbuka. Apakah juga dari dosa-dosa itu ya orang yang sudah minta mohon ampun kepada Allah sudah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikian, terima kasih Depatin Gula. Sabrana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang ahli thariqah, orang ahli tasawuf itu bukan berarti mengabaikan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap. Jadi kalau ada orang misalkan menghina, ada orang sampai mencederai, melukai harga diri. Nah, ini kena individual. Kena individu. Bagi orang yang ahli tasawuf, bagi orang yang ahli thariqah, maka orang itu tidak begitu mempermasalahkan, karena meyakini yang menggerakkan mulut dia, yang memfitnah dia, itu yang menggerakkan Allah. Intinya Allah menguji kepada orang yang sudah ngaji ilmu hikam, menguji kepada orang yang ngaji ilmu thariqah, diuji. Bukan diartikan sebaliknya, bukan berarti Allah merestui perbuatan jelek. Secara hakikatnya orang berbuat baik atau berbuat jelek, rukun iman yang terakhir khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kita wajib percaya bahwa baik dan buruknya ketentuan kita itu dari Allah semua. Nah, kita tidak tahu apa kita golongan dari dikehendaki baik atau golongan dari dikehendaki jelek, kita sama-sama nggak tahu. Yang penting kita wajib melaksanakan perintah-perintah Allah dan wajib berusaha keras menjauhi dari larangan-larangan Allah. Nah, jadi begitu. Kecuali kalau menyangkut umum, seperti baginda Rasul, kalau mengena ke umum, musibah ke umum, maka dibela oleh Rasulullah. Kalau individu tergantung orangnya. Difitnah orang mau diperpanjang apa enggak, tergantung orangnya. Bagi orang yang sering mendengar nasihat-nasihat tentang tasawuf, tentang thariqah, insya Allah tidak banyak memperpanjang masalah. Tapi kalau menyangkut agama yang dihina, nah di sini ada kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bukan berarti
kalau misalkan agama dihina tinggal diam, atau misalkan ada masjid tiba-tiba oleh orang ditempati musik, ditempati hal-hal yang sangat mungkar, wajib itu diperjuangkan, wajib dihilangkan kemungkaran itu. Bukan berarti jadi khairihi wa syarri minallah wala. Bukan seperti itu. Ada tempatnya masing-masing. Di mana tempat kita untuk posisi, ya saya diuji oleh Allah, difitnah orang itu. Ada posisi kita wajib berjuang nahi mungkar. Jadi ada tempat masing-masing. Nah kemudian karena nisfu Sya'ban ini sudah berlalu. Kemudian siangnya mau menyusul, terlambat sudah. Karena khusus malam memang. Atani Jibril, kata Rasul, aku didatangi Jibril. Baqala ya Muhammad kum wa sholli warfa yadaika ila sama. Muhammad, bangunlah, sholatlah, berdoalah kepada Allah. Qultu, lalu aku tanya, ma hadhil laila ya Jibril? Ada peristiwa apa malam ini? Tadi malam bukan siang. Hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama. Malam ini seluruh pintu langit yang 7 dibuka semua. Wa tuftahu fiha 300 babin min abwabir rahmah. Dan Allah membuka 300 pintu rahmat-rahmatnya. Fayaghfirullah, Allah akan mengampuni li jami'i man la yusyriku billahi syai'a, terhadap umatmu yang tidak musyrik kepada Allah. Berarti umatmu yang muslim, kecuali 9 orang yang tidak mendapat ampunan dan rahmat Allah. Pertama, man kana sahiran, tukang sihir. Yang kedua, kahinan, tukang ramal. Yang ketiga, au musyahinan, pendengki, pendendam. Yang keempat, au mudmina khamrin, pemabuk. Yang kelima, au musirran ala zina, orang pezina. Yang keenam, au akilar riba, pemakan hasil riba. Yang nomor 7, au aqal walidai, durhaka terhadap kedua orang tua. Nomor 8, awin namam, orang tukang adu domba. Yang terakhir, au qati'ar rahim, pemutus hubungan keluarga. Fahaula la yughfaru lahum hatta yatubu. Mereka 9 umatmu tidak akan mendapat ampunan dan rahmat Allah sebelum mereka bertaubat. Jadi taubatnya sebelum malam nisfu Sya'ban. Kalau sudah lewat keesokan harinya terlambat sudah. Buku baru sudah. Bukunya sudah ganti. Jadi kalau misalkan yang yakin malam Jumat lalu mau disusul siangnya hari Jumat, terlambat sudah. Itu maksudnya. Berbuat dosa berarti Allah menyetujui. Alasan itu. Kayak banyak. Iya, sudah mewakili. Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nerusaki penjelasan tabu saya gelak, saya iya kana budu wa iya kana stain juga nyambung saya pengajian ihya saya Jumat bahari. Nyuona penjelasan Kak Dima saya lebih utama iya kana budu sareng iya kana stain. Misalnya beda orang ibadah karena minta tolong, artinya beda buto ka Allah kak disa, karena cek buto na ka Allah akhir ibadah. Sareng orang se karena langsung menghambakan diri kepada Allah kak disa, kak Dima saya lebih utama. Juga sareng nyuna urutan na saya lebih saya kak disa. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat Fatihah Allah memberikan banyak pelajaran. Sehingga Fatihah itu disebut Ummul Quran, Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, Asy-Syafiyah, Al-Waqiyah. Ada 20 istilah surat Fatihah.
Di antaranya Fatihah itu mengandung ilmu, mengandung pendidikan. Orang sebelum melakukan perintah Allah, sebelum beribadah, pertama harus mengenal siapa yang nyuruh ibadah. Maka bismillahirrahmanirrahim, mengenal Allah. Bismillahirrahmanirrahim, menyebut Allah. Allah itu siapa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setelah hatinya mengenal Allah, setelah mengetahui tentang Allah, maka ini nikmat. Nikmat. Lah kenal nikmat kita wajib bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Mensyukuri nikmat karena mengenal Allah, diperkenalkan Allah. Kemudian setelah bersyukur diulang yang tadi itu. Kalimat satu kalau diulang lebih dari satu ini sangat penting. Dan ahli tafsir mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim dalam bismillah dengan Ar-Rahmanir-Rahim yang setelah alhamdulillah itu beda. Walaupun sama-sama asma Allah, sama-sama sifat Allah, itu beda. Kasih sayang Allah dan pengasihnya Allah itu beda dengan yang di pertama. Setelah itu Malik Yaumiddin, Allah itu siapa? Yang memiliki di hari kiamat. Kalau yang riwayat dibaca Malik Yaumiddin, yang merajai di hari kiamat. Jadi raja itu kecil nanti itu. Hanya Allah yang menjadi raja. Baru setelah mengenal Allah dan sifat-sifatnya, baru kita iyyaka na'budu, menyatakan ikrar, hanya kepada Engkau kami ibadah, hanya kepada Engkau kami mengabdi. Setelah ibadah, kena orang ibadah kadang tidak bisa istiqomah, maka diperintahkan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah setelah mendapat pertolongan dari Allah, disuruh tambah doanya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau kasih nikmat. Isinya 4, para nabi, para siddiqin, aulia, para syuhada, dan para sholihin. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang yang dimurkai, jalannya orang Yahudi, waladhdallin, dan bukan jalannya orang yang kesasar, jalannya orang Nasrani. Nah ini jadi tidak bisa dibuat pertanyaan mana yang lebih utama antara iyyaka na'budu dengan iyyaka nasta'in. Tidak bisa begitu. Deka Tantaretan masih ada kesempatan termin kedua bade du orang Arifin dia aja dek hiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan begini. Biasanya kalau setiap tahun itu sering masjid atau pesantren itu bersih-bersih. Lah, ketika bersih-bersih biasanya menemukan Quran atau kitab bekas yang sudah tidak berpemilik, dan itu cara mengatasinya gimana? Apakah kitab itu jelas sudah tidak dipakai karena ada Quran yang baru atau ada kitab yang baru? Lah, kitab bekas dan Quran bekas itu seandainya ingin dibersihkan itu bagaimana caranya? Terus pertanyaan yang kedua, apabila kita menemukan benda di jalan atau di manapun yang memang sekiranya tidak akan dicari lagi sama orangnya, terus digunakan, itu boleh atau tidak? Misalkan di jalan nemu uang 10.000, 5.000, dan kemungkinan besar orang yang punya uang itu tidak akan mencarinya, anggapannya sudah
diikhlaskan semacam itu. Apa kita boleh menggunakannya atau disedekahkan saja begitu? Terima kasih. Jadi barang temuan dalam bahasa Islam adalah al-luqatah. Barang temuan, menemukan barang di jalan, di tempat apapun, termasuk Quran, uang dan sebagainya, maka barang temuan itu tidak boleh dimiliki sebelum diinformasikan selama 1 tahun. Ini menjumpai uang di jalan misalkan 10 juta atau kalung emas 1 on. Nah itu tidak bisa langsung dimiliki sebelum diumumkan selama 1 tahun. Diumumkan ke tempat yang ramai, di masjid, di pasar. Siapa yang merasa kehilangan emas, jangan dibilang 1 on. Siapa yang merasa kehilangan uang, kalau sesuai harus diberikan. Dan 1 tahun setelah belum ada orang yang mengaku, maka baru boleh dimiliki. Kecuali barang itu tidak tahan lama. Nemu nasi sejebung, nemu tapai, tidak tahan lama, maka bagi orang yang amanah boleh barang itu dimakan, tapi masih berkewajiban diumumkan. Siapa yang merasa kehilangan tapai sakalan jam, mau pas setelah dimakan bersama dengan teman-temannya keesokan harinya bongkok cong, wajib mengganti. Jadi kembali kepada kriteria warok yang ada 4 tingkatan. Ada wara'ul adli, ada wara'us salihin, ada wara'ul muttaqin, ada wara'us siddiqin. Wara' itu orang yang berhati-hati. Paling bawah, paling rendah tingkatannya adalah wara'ul adli. Tarkuma harramahul fuqaha. Meninggalkan sesuatu yang ulama mengharamkannya. Tidak mau dilakukan, tidak mau dipakai, tidak mau ditempati karena menurut ulama haram. Nah, meninggalkan itu namanya wara'. Di atas itu nilainya wara'us sholihin. Wara'nya orang soleh. Siapa wara'us sholihin? Tarkus syubhah. Meninggalkan barang syubhat. Barang syubhat itu barang yang belum jelas haram, belum jelas halal. Seperti contoh menemukan barang di tengah jalan. Nah, orang yang warok ke tingkat yang kedua itu tidak berani mengambilnya. Yang ketiga lebih tinggi derajatnya waraul muttaqin. Waroknya orang-orang yang takwa. Tarkuma la ba'sa bihi khaufan mimma bihi ba'sun. Meninggalkan sesuatu yang tidak mengandung risiko apa-apa, takut terjadi risiko. Makan kenyang itu boleh secara agama, tapi nggak sampai kenyang berhenti, takut nanti tidak bisa sholat tahajud. Tidurnya itu boleh, tapi karena takut terjadi risiko sehingga tidurnya hanya sebentar. Karena mendapat konsep bahwa kathratun naumi turithu qaswatal qalbi. Orang banyak tidur menyebabkan keras hatinya. Kalau keras hatinya maka sulit untuk mengingat Allah. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka bagi orang yang hatinya keras sehingga tidak ada sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi adalah wara'us siddiqin. Wara'nya para aulia, wara'nya para ulama. Apa itu? Tarku ma siwallah.
meninggalkan apapun yang selain Allah. Toh walaupun baca Quran, tapi kalau menyebabkan lupa Allah, ditinggal itu. Apalagi selain Quran. Quran saja kalau menyebabkan lupa Allah, ditinggal. Sehingga kembali lagi ingat Allah. Itu kelas tinggi itu. Nah makanya kembali ke bersih-bersih ada Quran, apa boleh dipakai. Kembali ke rumusan tadi itu. Karena warok ini sangat bernilai. Sehingga rangkaian hadis yang sering saya sampaikan, rok'atani minal alim afdalu min sab'ina rok'atan minal jahil. Orang alim sholat 2 rakaat masih lebih utama ketimbang 70 rakaat orang bodoh. Wa rok'atani minal arif afdalu min alfi rok'atin minal alim. Orang yang makrifat kepada Allah, orang yang kenal Allah, sholat 2 rakaat lebih utama ketimbang 1000 rakaat yang dilakukan orang alim. Bagaimana kalau dibanding dengan orang bodoh? 70.000 rakaat kalah dengan yang hanya 2 rakaat orang yang makrifat kepada Allah. Di penghujung akhir, wa rakaatani min alimin zahidin wari'in afdalu min ibadati ahli samawati wal ardi. 2 rakaat yang dilakukan orang alim yang zuhud, yang warok, lebih utama ketimbang ibadahnya seluruh penduduk langit dan bumi. Nah warok itu dampak positifnya luar biasa. Mana usahakan kita itu belajar warok, bukan warok masih belajar warok, tawarruk belajar warok itu. Belajar. Tapi mulai dari Nasuhil Ibad, Irsyadul Ibad, Minhajul Abidin sampai Hikam, masa belajar terus ini? Sudah satu itu ya, Bin. Kalau sekiranya tidak mampu untuk menjaganya, maka dibakar, abunya dibuang ke laut. Seperti Quran-Quran yang rusak itu. Takut diinjak-injak, anak-anak yang punya musola yang tahu itu. Maka dibakar, kemudian abunya itu dibuang ke laut atau di bendem untuk agar aman. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu kita masih kecil sering dinasihati orang tua Ustadz, tapi karena penyampaiannya atau tidak ada penjelasannya yang lebih, kita tuh kadang mencibir. Contohnya, jangan nyapu malam hari, kailok le. Cuman karena kita tidak tahu, kita hanya mencibir apa udah. Setelah pernah dijelaskan sama Ustadz bahwa kalau nyapu pada malam hari bikin fakir. Terus ada juga bilang ojo jangan keluar maghrib soalnya banyak setan lewat. Dan setelah pernah saya Ustadz melihat di televisi memang ada kalau ada hadisnya malah kalau memang itu demikian. Terus mengenai itu juga ojo nggawe sandal wali atau jangan pakai sandal bersebelahan karena gailok. Cuman kan memang Ustadz pernah menyatakan bahwa bikin fakir juga. Nah, yang saya tanyakan Ustadz gini. Suatu saat pernah orang tua bilang kalau lebih sayang sama yang ragil atau yang bungsu. Dan itu saya alami sendiri sama ibu. Karena alasannya besok anak ragil ini nggak ketemu sama keluarganya. Apa benar Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan orang-orang dahulu, kalau orang Jawa itu semua bahasa tidak elok. Kalau orang Madura bahasanya sebaliknya, coba. Langsung ke sianu pas, coba jong. Kalau orang Jawa gak elok le,
gak elok wan, gak elok. Itu semuanya berdasar, tidak hanya sekedar ngomong. Termasuk ojo lungguh tengah lawang gak elok, ojo tojuk tengah labung coba. Orang Madura kan kasar gitu. Kalau orang Jawa kan gak elok, bahasanya halus, tidak elok. Masih Madura coba. Dan ternyata di ilmu akhlak ada beberapa yang menyebabkan kefakiran. Walaupun banyak harta tapi fakir. Apalagi memang nggak punya harta. Di antaranya adalah tidur setelah subuh. Walaupun capek, payah, ngantuk, usahakan setelah terbit matahari. Ini penyebab kefakiran. Yang kedua, pakai sandal sarebeen. Yang kanan warna merah, yang kiri warna putih. Sandal selingkuhan. Itu juga penyebab kefakiran. Kemudian tidur telanjang bulan. Ini juga penyebab kefakiran. Setelah berhubungan dengan pasangannya, lalu makan ringan atau makan nasi, itu kalau belum wudu itu menyebabkan kefakiran. Maria sakak mun lapar awudukeun. Mandi celep awudukeun. Mata pun nyimbu sebine. Awudukeun. Coba napa epal-pal nyimbu boleh. Termasuk pakai sisir yang sudah giginya patah salah satu. Ini termasuk juga penyebab kefakiran. Duduk di tengah pintu masjid di tengah. Pintu rumah, pintu madrasah, pintu apapun. Kalau mau duduk keluar sekali atau masuk sekali. Ini menyebabkan kefakiran. Lalu menjahit, memasang kancingan dengan keadaan baju terpakai. Ini juga menyebabkan kefakiran. Pakai pulpen yang diikat. Ini juga penyebab kefakiran. Makanya sekretaris bank gua tak mau cukup. Penyebab kefakiran. Jadi banyak sebetulnya istilah gak elok, istilah coba itu ada dasarnya di ilmu akhlak. Nah, yang terakhir, orang pada umumnya ke anak bungsu, ke anak ragil kata orang Jawa, itu lebih sayang, lebih perhatian. Kenapa? Karena di usia yang sudah senja, bekerja sudah tidak maksimal. Anak yang bungsu kan tidak mendapat bagian banyak. Jadi terus diperhatikan. Tapi keliru kalau mengatakan bahwa anak bungsu tidak akan bertemu nanti di akhirat dengan orang tuanya. Keliru. Yang tidak bertemu itu anak durhaka. Walaupun yang pertama tapi durhaka. Ya. Anak pertama tapi durhaka. Anak bungsu tapi berbakti. Jadi itu salah. Jadi kalau Allah bilang anak bungsu tidak bisa ketemu orang tuanya itu keliru. Orang yang matur kan cek perhatian nak kena melorekare. Manusia lain kan sudah banyak menikmati mobil, motor atau apa. Makan di tiap hari depot dibaca semua. Sekarang depot ini, besok depot mana. Yang bungsu kan baru lahir, hartanya sudah habis, bekerja sudah tidak maksimal. Nah, sehingga perhatiannya kali ini serah. Wah, ini serah penting buat melodi budi kan kok. Mudah-mudahan manfaat. Jadi nanti ketemu di malam ketiga bulan Ramadan di Pondok Sumber Bunga. Bukan di perumahan Jeru. Tak cukup. Al-Fatihah.